Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك وإنما هو عيسى تعالى وأدخلنا بعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tahan tentunya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So hari ini kita akan membaca salah satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai daripadanya. Di antaranya pula sungguh ada yang terbelah lalu memancarkan air. Begitu pula di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak karena takut kepada Allah. Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kata kemudian summa kasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras. Ada kesan dari ayat ini bahwa beberapa peristiwa-peristiwa yang mendahulunya sampai dikatakan kepada Bani Israel, kemudian hatimu menjadi batu. Di antara peristiwa-peristiwa yang kita baca ayat-ayat sebelumnya, baik itu peringatan, baik itu siksaan, baik itu ujian, tidak ada yang berpengaruh kepada hati Bani Israel ini. Tidak ada yang tembus mampu mengubah. Kita lihat bagaimana diberikan nikmat tidak berubah, diberi siksaan tidak berubah, diuji tidak berubah. Kalau ayat sebelumnya itu ada peristiwa sewaktu mereka di antara Bani Israel itu ada yang membunuh pamannya sendiri karena menginginkan hartanya. Maka setelah terjadi pembunuhan maka dibuang di dusun sebelah untuk menghilangkan jejak.
Allah akan mengungkap pelakunya ini dengan cara menghidupkan sapi yang telah mereka potong. Maka dikatakan juga surah Al-Baqarah ayat 1. Kemudian diperintahkan oleh Allah, pukulkan bagian-bagian sapi itu kepada si mayat. Dipukulkanlah, hidup itu mayat dan berkata, menunjuk yang membunuhnya. Artinya apa? Bahwa sudah diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya kepada mereka, tapi mereka tetap tidak bergeming dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Sehingga dikatakan kepada mereka, hatimu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Batu bisa berubah karena faktor melalui hukum sebab akibat. Batu bisa berubah bentuknya karena senantiasa diterpa air umpamanya. Nah, Allah mencontohkan di dalam ayat ini betapa batu itu bisa berubah. Wa inna minal hijarati ila ma yatafajjaru minhul anhar. Boleh jadi di antara batu itu memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaq. Boleh jadi batu itu muncul mata air. Boleh jadi batu itu yang meluncur dari puncak ke bawah adalah salah satu bentuk zikirnya, tasbihnya batu itu kepada Allah. Ini sehingga pernah dikatakan bahwa diperumpamakan dengan batu lebih keras dibanding batu. Kalau batu keras, memang kodratnya diciptakan untuk menjadi keras, tapi hati diciptakan bukan untuk keras, tapi justru hati diciptakan untuk melunak. Berarti kalau demikian, hati yang keras ini, orang yang keras kepala ini menyalahi kodrat. Hati itu diciptakan untuk keras, tapi diciptakan untuk melunak. Itulah sebabnya ulama-ulama kita menasihatkan bahwa kalau Anda ingin damai, sejuk, tentram dalam menjalani kehidupan, atur keinginan. Keinginan ini harus mampu kita atur. Itu nasihat ulama kita, memanage keinginan ini. Karena ketika keinginan tidak mampu kita mengatur iramanya, maka akan mendatangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kehidupan kita. Sehingga terkadang kita melihat ada orang yang cukup ambisi dan tidak mampu mengatur ritme irama keinginannya. Bahkan kalau dalam kehidupan kita banyak melihat saudara-saudara kita memiliki sifat rakus, tamak. Kenapa? Tidak mampu mengatur, menekan keinginannya. Dan boleh jadi keinginan kita ini bekerja berdasarkan nafsu.
menyeretlah kita ke dalam suatu kehidupan yang tidak memberikan manfaat. Ini ayat disampaikan kepada Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Sepertinya berkata, coba lihat nenek-nenek moyangmu itu seperti ini model kehidupannya. Tetapi kembali saya mau menekankan bahwa keumuman lafaz itu yang harus menjadi perhatian, bukan kekhususan sebabnya. Maksudnya memang ayat ini bercerita khusus tentang Bani Israel, tapi harus kita mampu membawa makna ayat ini ke dalam kehidupan secara umum. Kenapa? Karena bukan saja Bani Israel yang memiliki hati yang keras, boleh jadi ada dari Bugis Makassar. Jadi kalau begini, Bugis Makassar model Bani Israel juga. Itulah tadi kita mengatakan bahwa kita tidak melihat kekhususan, tetapi kita memperlakukan secara umum bahwa hati bukan hanya dimiliki oleh Bani Israel, tapi boleh jadi yang bukan dari Bani Israel. Ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Coba kita lihat, Allah menegaskan bahwa batu itu bisa saja menggelinding, meluncur dari atas ke bawah. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena takut kepada Allah. Jadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa semati-matinya benda ini memiliki energi kehidupan. Tentu kehidupan yang mereka miliki itu adalah kehidupan yang sesuai dengan keberadaan. Dan memang didukung oleh ayat-ayat lain. Lillahi ma fis samawati wal ardi yusabbihu ma fis samawati wal ardi. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Mau benda apapun, segala yang ada bertasbih kepada Allah. Artinya apa? Ada nilai kehidupan, ada energi kehidupan yang mereka miliki. Sama dengan ini yang disebutkan wa inna minha lama yahbitu. Boleh jadi ada batu yang menggelinding, itu adalah bentuk zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mau mengatakan bahwa jangan-jangan kita dikalah oleh batu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi kita banyak dibelokkan oleh keinginan kita itu yang tidak bisa kita tunjukkan. Ada pendapat ulama kita bahwa secara umum manusia secara umum lebih menikmati keberadaannya dalam kelalaian, lebih menyenangi posisinya dalam keadaan kelalaian. Saya biasa ambilkan contoh bahwa buktinya manusia itu lebih patuh terhadap
keadaan yang membawa dia dalam keadaan lalai. Kita ambil contoh seperti yang biasa kita ambilkan, bahwa ketika kita kehilangan uang 1 juta, kita gelisah, dan itu wajar. Tetapi kayaknya tidak segelisah kalau kita kehilangan waktu tidak sholat witir. Kita kayaknya gelisah ketika kehilangan emas setengah gram, tapi tidak segelisah kalau kita tidak sempat sholat, kehilangan waktu tidak sholat rawatib. Biasa-biasa saja. Ini manusia lebih menekuni yang begitu. Kenapa? Karena itu tadi, keinginannya tidak mampu atur iramanya. Juga dikatakan bahwa terkadang kita lebih mempercayai keinginan nafsu, keinginan syahwat dibanding keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil contoh di dalam ayat. Banyak sekali contoh ini. Ketika Allah berfirman, wahfid janahaka liman ittaba'aka, rendahkanlah hatimu terhadap orang yang engkau pimpin. Rendahkan, wahfid janahaka, rendahkan hatimu terhadap orang yang engkau pimpin. Artinya ini keinginan Allah. Ini keinginan Allah, merendah hati. Tapi mari kita periksa diri kita, mengadakan internalisasi diri. Yang mana banyak di dalam pribadi, dalam diri kita merendah diri atau merasa diri lebih dibanding mereka ketika kita mau mendapat sebuah posisi. Kita lebih mempercayai keinginan nafsu kita dibanding keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu retasan daripada hati yang sakit. Dan sepertinya juga kita lebih menghargai bisikan-bisikan khayalan kita dibanding dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa gaya berpikirnya seorang pribadi muslim itu adalah bagaimana orang lain mendapatkan kebahagiaan dari diri kita. Gaya berpikirnya seorang muslim itu bagaimana orang lain merasa tenang dengan diri kita. Tapi realitasnya terkadang kita meninggalkan posisi seperti itu. Bahkan boleh jadi lebih banyak kita meninggalkannya dibanding kita melakukannya. Artinya apa? Bahwa kita lebih terlena kepada bisikan khayalan-khayalan itu. Maka itu kita katakan bahwa boleh jadi kita dikalah oleh makhluk-makhluk lain mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, aku ciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Jadi kalau begitu, Allah tegas mengatakan menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Tapi kenapa tidak mewujud kesempurnaan itu? Di mana letak masalahnya ini?
letak masalahnya adalah bahwa manusia tidak mampu memanfaatkan seluruh potensi-potensi yang Allah berikan untuk mencapai kesempurnaan itu. Apakah ada jalan untuk mencapai itu? Oh, ada jalan. Saya kan bukan nabi, bukan rasul. Sekalipun bukan nabi, bukan rasul, Allah membuka pintu untuk mencapai kesempurnaan itu, manusia pilihan itu. Apa ayatnya? Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Yang dijadikan manusia pilihan siapa itu dalam Al-Quran? Inna Allah astafa Adam, nabi, Nuh, nabi, ala Ibrahim, tidak semuanya nabi, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, Imran bukan rasul, keluarganya juga bukan rasul, tapi masuk dalam kategori istafa, manusia pilihan. Kenapa? Ya, itu tadi kita katakan salah satu keistimewaannya adalah mampu mengatur irama keinginannya. Sehingga orang yang mampu mengatur irama keinginannya adalah pada hakikatnya keinginan Allah yang menjadi prioritas. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan putrinya Fatimah untuk senantiasa membaca doa itu, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan pernah Engkau menyerahkan diri kami kepada kami sekejap mata pun. Bagaimana maksudnya menyerahkan diri kami kepada kami? Karena kalau kita yang mengatur diri kami, maka itu tadi, maka keinginan warnanya semakin banyak. Serahkanlah kepada Allah sebagai pemilik kehidupan ini untuk mengatur keinginan kita. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah Engkau ya Allah menyerahkan diri kami kepada kami. Ini sangat seirama dengan ayat yang berkata la haula wala quwata illa billah. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya daya kecuali Allah. Itulah yang dikhawatirkan, karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk mengatur diri ini. Ya, jangan serahkan diri kami kepada kami, ya Allah. Terbatas. Saya sering mengatakan bahwa kita dituntun ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk bisa kembali kepada posisi zero, nol. Dan memang ketemu ayat-ayat itu mengarahkan kepada kita, kepada kembali nol. Coba kita lihat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kami, tidak ada daya kami, ya nol. Tetapi terkadang kita tabrak ayat ini karena menghadirkan juga keinginan kita, menghadirkan juga, mengakui juga kekuatan kita, mengakui juga kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi kita sendiri yang menabrak ayat ini. La haula lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala macam bentuk kepemilikan adalah milik Allah. Kalau begitu, tidak ada kepemilikan. Dan kita terkadang menabrak ayat ini dengan menghadirkan kesadaran kita kepemilikan itu dalam sebuah kesadaran kita. Makanya saya sering mengatakan bahwa seharusnya kita
menghadirkan dalam kesadaran kita bahwa untuk menyadari adanya kepemilikan, adanya kekuatan yang kita miliki. Untuk apa itu? Untuk mengimbangi, untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan yang dari luar untuk bisa mempengaruhi diri kita sehingga kita terjerumus. Beda dengan batu, beda dengan daun, dan benda-benda yang lain. Mereka tidak memiliki nafsu, kita memiliki keinginan. Ini yang akan banyak menyeret kita di situ. Saya kira inilah yang kita bisa baca pada ayat ini, bahwa hati ini bukan diciptakan untuk mengeras, tapi hati diciptakan untuk merubah. Batu diciptakan untuk mengeras, bukan diciptakan untuk melunak. Tapi toh batu lebih bisa memancarkan air dibanding hati yang keras. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.